Halo teman-teman, salam sehat selalu buat Anda dan keluarga, tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan ada berita yang banyak diperbincangkan. Tentunya teman-teman juga sudah tahu tentang sosok Witan Sulaiman. Ini pemain muda kita yang bermain untuk klub di Liga Polandia, di Legia Gdańsk, yang sudah diakhiri masa kontraknya atau kerjasamanya dengan Legia Gdańsk ini, dan dia sudah berstatus free agent, tidak lagi diperpanjang. Padahal dia masih bisa mengakhiri di 2022-2023 ini, masih bisa bersama dengan klub Polandia tersebut. Tapi sekarang Witan sudah bebas untuk bisa mencari klub baru. Memang sangat disayangkan bahwa dia harus berakhir, namun ini juga menjadi pilihan, saya pikir, karena dia tidak bisa mendapatkan tempat dengan jam bermain yang banyak kalau terus berada di Legia Gdańsk ini. Juga sebenarnya sebelum dia mengakhiri masa kerjasama ini, pelatih dari Legia Gdańsk ini, Tomasz Smolarek, Kaczmarek, ini sudah menjamin bahwa dia bisa bermain sebenarnya di Legia Gdańsk ini. Akan dicoba. Namun apa daya, bahwa keinginan itu tidak bisa menjadi kenyataan, dan daripada dia banyak nganggur, tidak bisa bermain, akhirnya keputusannya juga dia harus dilepas. Dan musim kemarin di 2021-2022, Witan Sulaiman itu sempat dipinjamkan di Liga Slovakia bersama dengan FK Senica. Di sana juga ada kompatriot dia bersama di tim nasional Indonesia, yaitu Egy Maulana Fikri. Sama-sama bermain, namun karena krisis finansial sehingga ini tidak berlanjut. Mereka berada di Gdańsk, Egy harus balik, selesai, dan dia kembali ke Gdańsk. Harapan dia untuk terus bisa berada di klub Polandia ini akhirnya berakhir, dan sekarang waktunya bagi Witan untuk melihat-lihat klub mana yang dia harus perkuat. Bagi teman-teman, kira-kira di mana dia bisa berlabuh? Anda silakan bisa memberikan komentar. Namun buat saya, bisa aja dia bertahan sebenarnya untuk di klub-klub di Eropa Timur. Di kasta kedua juga oke lah. Nggak ada masalah. Yang penting dia bisa bermain terus. Dia bisa memilih. Pasti agen dari Witan yang juga punya agen yang sama dengan Egy ini akan mencari terus di mana Witan bisa bermain. Karena potensinya bagus. Punya talenta yang luar biasa. Pemain yang bisa bermain dari sisi sayap. Punya skill yang oke, masih muda 21 tahun, jadi karir dia ini masih panjang sebenarnya. Jadi tetap semangat bagi Witan, walaupun ini sudah diakhiri dengan Gdańsk, masih terbuka lebar. Banyak klub yang masih bisa dia perkuat. Kalau dia tidak di Eropa Timur, dia masih bisa mencari di Eropa Barat. Paling tidak perlu untuk di kasta teratas, di dua aja udah cukup buat seorang Witan. Kalau dia ke Asia, mungkin saja dia paling cocok di antara ada dua liga. Kalau tidak di Liga Korea, di kasta kedua seperti yang ada kita baru bahas kemarin dengan klubnya Asnawi Mangku Alam di Ansan Greeners, atau dia bermain cocoknya di Liga Jepang, di J-League, di kasta kedua juga. Karena di sana juga ada pemain nasional kita, seperti Pratama Arhan yang bermain di Tokyo Verdy, dan sebagai Witan yang bermain bagus, punya skill yang oke, dia cocok sebenarnya di Liga 2 Jepang, bermain di sana. Terserah klub mana yang dia akan ditaruh, tapi ini adalah urusan agen dari Witan. Dan saya yakin dia tetap akan berkembang menjadi pemain yang bagus, yaitu paling cocok. Jangan dia balik lagi ke Indonesia untuk bermain di Liga 1, ini akan sulit bagi dia nantinya, karena Witan ini harus memang berada di luar Indonesia. Itu lebih pas dengan skill yang dia miliki atau teknik bermain bola yang bagus. Jadi bagi Witan, tetap harus kuat, tidak boleh patah semangat, walaupun sudah berakhir dengan Legia Gdańsk. Dan Witan ini tetap akan menjadi tumpuan harapan bagi seorang STY. Sintayong tetap memerlukan pemain seperti dia. Sangat bagus, bukan saja bermain di tim U23,
tetapi dia juga diproyeksikan bermain di tim senior, sama seperti Egy. Dan kesempatan buat Witan untuk melihat ya, klub mana yang menurut dia pas. Tentunya agen dia akan mencari yang terbaik. Tapi harus diingat juga, jangan sampai Witan ini lagi-lagi kembali posisi dia sama seperti di Gdansk. Lebih banyak duduk di bangku cadangan dan tidak dimainkan. Karena dia perlu untuk jam bermain. Bagaimana untuk bisa melihat dia bermain di tim nasional kalau dia tidak mendapat tempat di sana. Ya, ini yang susahnya. Dia harus ada jaminan juga bahwa Witan harus bermain. Nah, kalau dia bisa bermain, saya pikir ini agak menjadi kesulitan buat dia kalau ada di Eropa. Ya, karena persaingannya sangat ketat. Walaupun itu ada di kasta kedua. Namun kalau dia ke Jepang atau dia ke Korea, ini memungkinkan bagi Witan untuk bisa bermain, mendapat jam reguler di dalam timnya. Karena kesempatan itu ada. Apalagi kalau Sintayong bisa membantu dia untuk mencari klub, bernegosiat di Korea, dia bisa dapat untuk bermain di Liga 2 Korea. Atau agen dia melakukan negosiasi dengan klub-klub di kasta kedua di Jepang, Witan ini bisa mendapatkan tempat, bisa mendapat klub yang bagus buat dia berkarir. Karena memang dibutuhkan dia harus bisa bermain, sehingga bisa melihat ya, penampilan dia, performa dia di klub yang dia bermain. Bagi STY akan sangat sulit kalau dia tidak bisa bermain dan tidak bisa memperlihatkan kemampuan dia bersama dengan klub yang dia perkuat. Ini akan sangat sulit. Kalau apalagi setelah itu kemudian bermain di tim nasional. Nah, ini kan tidak pas ya kalau dia tidak bisa bermain terus dipakai terus di tim nasional. Jadi memang harus dilihat perkembangan dia di klub tersebut ya. Dan kita berharap bersama bahwa Witan akan mendapatkan klub yang bisa menjadi jaminan buat dia untuk karir dia ke depan setelah dia mengakhiri karir bersama dengan Gdansk. Dan ini pemain yang hebat memang. Tidak bisa diragukan lagi kalau dia bermain di tim nasional. Dan itu sudah terlihat beberapa kali ya di berbagai event yang dimainkan oleh STY. Dia punya kemampuan yang sangat bagus, termasuk di kualifikasi Piala Asia. Ya, ketika bermain di putaran ketiga di Kuwait, dia juga ditampilkan dan dia tampil sangat baik. Jadi bersyukurlah kita punya pemain seperti Witan Sulaiman ini yang bisa bermain di dua level, di U23 dan di timnas senior. Dan setidaknya STY sangat menyenangi gaya permainan dari Witan Sulaiman. Nah, sekali lagi saya mengajak buat teman-teman, kira-kira bagaimana pendapat Anda dengan Witan? Dia harus kemana? Apakah tetap akan di Eropa memilih, tetapi dengan resiko bahwa dia sulit mendapatkan jam bermain, atau dia bermain di Asia, di kompetisi Asia, memungkinkan bagi dia untuk bisa mendapatkan jam bermain. Karena itu yang dibutuhkan oleh Witan. Witan juga pasti tidak mau untuk selalu duduk di bangku cadangan, hanya latihan dan tidak bisa bermain menunjukkan kebolehan dia. Padahal dia punya teknik dan skill yang bagus. Dia butuh untuk bisa bermain, untuk memperlihatkan kemampuan dia. Nah, memang yang paling pas kalau dia bermain di dua liga yang saya katakan tadi. Kalau tidak di Korea atau di Jepang. Kita tunggu nantinya perkembangan Witan ke depan. Sampai di sini. Ciao.